kalau kita sudah dipanggil interview, berarti kita sudah lolos. Ya, dokumentasi kita tuh sudah dikecilkan gitu, bahwa kan tahapannya kan banyak banget proses lamaran bekerja ya kan, recruiting itu kan banyak banget. Kita wajib tahu dan kita wajib ingat-ingat lagi, kita melamar di perusahaan A, melamarnya di bidang ini sebagai ini misalnya gitu ya. Lalu hal yang lain kita wajib tahu juga siapa sih yang mewawancarai, apakah tim dari perusahaan atau pihak ketiga, headhunter kan ada juga kan yang pakai pihak ketiga, atau langsung. Nah yang paling penting dari semuanya adalah jangan terlambat. Waduh, itu betul-betul kalau bisa malah diminta datang jam 9, ya jam 9:15 atau mau setengah 9 mau touch up dulu. Please be on time. Jangan sampai kesan pertama kita itu justru berkurang pada saat bertemu. Ya, jadi nilainya ya bagus sih, di paper bagus, sudah terseleksi, sudah dipanggil, tapi dia datangnya terlambat. Smart FM, Smart Career. Podcast Smart Career kembali untuk Anda, smart listeners. Untuk Anda yang mungkin mendengarkan di kesempatan kali ini, Tasya Rustama akan menemani bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Halo Mbak Vivit. Halo Mbak Tasya. Ini warnanya monokromatik. Anda yang mendengarkan di Spotify mungkin bisa melihat videonya begitu ya. Oh iya benar, kita bahas warna. Iya sih benar. Oke, Mbak Vivit, ngomongin soal karir ya, karena ini rada tricky gitu. Adalah proses interview. Kalau misalnya proses ujian kita bisa belajar. Interview ini rada tricky nih. Ada yang jawabannya kadang ini benar, tapi kadang ini nggak benar, begitu kan? Ada yang kayak harus dipelajari dengan maksimal, begitu kan? Nah, mungkin Mbak Vivit di kesempatan kali ini boleh dong bedah tips and triknya untuk interview. Baik. Ya, yang pertama nih Mbak Tasya, disadari bahwa kalau kita sudah dipanggil interview, berarti kita sudah lolos. Ya, dokumentasi kita tuh sudah dikecilkan gitu, bahwa kan tahapannya kan banyak banget proses lamaran bekerja ya kan, recruiting itu kan banyak banget. Kalau kita sudah dihubungi oleh perusahaan, berarti kita one step ahead daripada yang lain. Patut berbangga ya. Nah, iya banget. Jadi patut disyukuri, berbangga. Wah, ternyata saya dipanggil. Nah, percaya dirinya harusnya meningkat dong. Nah, sejalan dengan itu, kita juga perlu mawas diri. Dengan apa? Dengan persiapan. Ya, pertama, kita wajib tahu dan kita wajib ingat-ingat lagi, kita melamar di perusahaan A, melamarnya di bidang ini sebagai ini, misalnya gitu, ya. Lalu hal yang lain kita wajib tahu juga siapa sih yang mewawancarai, apakah tim dari perusahaan atau pihak ketiga, headhunter kan ada juga kan yang pakai pihak ketiga, atau langsung dari kepala SDM-nya atau kepala human capital-nya gitu, atau bahkan mungkin direkturnya langsung yang ingin ketemu. User. Ya. Nah, jadi kepo Mbak, kepo dalam arti baik, bahwa siapa sih yang akan mewawancarai saya. Lalu hal yang lain juga kita search, kita riset. Betul-betul ini perusahaan latar belakang seperti apa. Industrinya sedang trennya kayak apa ya. Jadi kita punya pemahaman yang kuat dan kita berbekal informasi data yang cukup untuk nanti kita ditanya-tanya oleh interviewer ya atau recruiter. Nah, yang paling penting dari semuanya adalah jangan terlambat. Waduh, itu betul-betul kalau bisa malah diminta datang jam 9, ya jam 9:15 atau mau setengah 9 mau touch up dulu atau mau ganti sepatu. Misalnya karena bepergian jauh dari tempat yang cukup lumayan lah ya, dari rumah kita ke kantor tersebut, tadinya mungkin pakai sepatu cats gitu ya, pakai sporty shoes. Nah, karena ingin kelihatan professional dan mungkin dia tampak baik juga, kita ganti deh sepatu yang mungkin kayak yang laki pantofel, yang perempuan mungkin pakai high heels atau wedges gitu ya. Tapi intinya kita punya waktu Mbak untuk ganti baju, ganti sepatu, dandan ya, touch up gitu ya, dibedakin lagi karena mungkin ada yang keringetan gitu ya. Jadi please be on time. Jangan sampai kesan pertama kita itu justru
berkurang pada saat bertemu. Ya, jadi nilainya ya bagus sih, di paper bagus, sudah terseleksi, sudah dipanggil, tapi dia datangnya terlambat, nggak profesional gitu kan. Gimana nanti kalau udah kerja betulan di perusahaan, jadi be on time lah. Lalu hal lain kita coba tenangkan diri, Mbak Tasya, jadi menjawab ya jangan nervous, meskipun nggak bisa dipungkiri pastilah ya di awal-awal tuh gugup begitu kan gitu ya. Di awal jawabnya apa ya, karena takut salah atau takut terkesan image seperti apa gitu. Kita ikuti pace si pewawancara. Katakanlah misalnya beliau mewawancaranya sangat formal gitu ya, kita juga jangan cengengesan, jangan ketawa sendiri atau sok-sok apa ya namanya ya, santai atau so asik gitu kalau so asik gitu ya, benar. Jadi kita lihat, oke, ini interviewernya agak strict nih gitu ya, serius gitu. Nah, tapi ada juga mungkin yang interviewernya agak lay back, terus jokes di awal gitu. Kita juga jangan terus jadi kaku banget gitu loh. Orang mau dibikin santai, dibikin asik ya, karena ada bridgingnya, mungkin tanya dulu hobi nonton film nggak, misalnya gitu kan, film terakhir apa, misalnya kayak gitu. Terus kita yang nge-freeze gitu, yang nanya film nih gitu ya. Bilang aja, Bu atau Pak, jujur nih, film terakhir saya tonton tuh jauh sebelum pandemi misalnya gitu. Jujur aja daripada ngarang. Misalnya kita sebut aja film X gitu misalnya. Ternyata kita nggak nonton film itu loh. Terus beliau nanya yang dalam tentang film itu. Terus bisa jadi bumerang begitu ya. Ketahuan deh bohong, ya kan? Jadi jujur apa adanya dan sampaikan, iya Pak belum tonton lagi soalnya kemarin-kemarin ini lagi padat membantu orang tua misalnya kayak gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita diajaknya interviewnya bukan di kantor, misalnya di kafe, ya, atau di tempat yang relax lah seperti itu. Meskipun tempatnya santai atau tempatnya informal, jangan juga kita terbawa akhirnya jawabnya juga asal. Gitu. Tetap loh, ini proses interview loh gitu. Ini tetap mereka lagi mencari kandidat terbaik loh gitu ya. Daripada yang sudah dipanggil-panggil ini, mereka mau cari yang terbaik dari beberapa usulan-usulan. Jangan sampai karena kita diajak ke tempat yang santai, relax gitu, kita juga jadinya jawabnya nggak profesional ya, Mbak. Santai oke, boleh, tapi tetap berisi lah ya. Maksudnya tetap juga menunjukkan bahwa saya punya kapasitas, saya memiliki ketertarikan, saya ingin maju bersama dengan perusahaan. Jadi yang pertama tadi, tolong riset dulu ya, baik-baik riset. Terus lihat lagi kita waktu itu lamar jadi apa ya? Kebanyakan lamaran jadi lupa gitu ya. Itu apa ya Pak? Ternyata kita menjawabnya itu adalah jawaban kompetitor. Waduh bahaya itu gitu ya. Nah, hal yang kedua, riset siapa sih yang wawancara. Ya kita tahu juga nih, syukur-syukur kalau misalnya di LinkedIn-nya, wah ternyata hobinya sama nih sama saya gitu kan. Sekarang mudah ya, mau cari informasi orang atau perusahaan, tinggal googling aja, cari kata kuncinya langsung dapat deh kita. Nggak salah juga kalau kita carinya di media sosial, Mbak. Gitu, entah itu Instagram, entah itu Twitter gitu kan. Oh beliau tuh yang wawancara. Kepo tuh penting ya? Penting, kita keingintahuan suatu hal yang menambah insight diri kita, begitu. Nah, hal yang lain tadi, betul-betul harus riset di mana lokasinya. Kalau perlu lantainya lantai berapa. Udah tahu nih gedungnya apa, ternyata kita udah nunggu lama, ternyata beda lantai. Ya kan? Waduh, itu jadinya tuh bener-bener chaos lah gitu. Karena waktu yang kita siapkan jadi percuma. Karena kita salah lokasi. Ya, atau katakanlah cabangnya cabang banyak, kita ngelamar di perusahaan A yang punya cabang banyak. Ternyata kita beda cabang. Waduh, itu juga akan mengganggu. Jadi perlu persiapan, Mbak. Tips and trick wawancara itu bukan melulu hanya sekedar pengetahuan tentang isi perusahaannya seperti apa yang kita lamar, job desk-nya seperti apa kita harus tahu, tapi juga ketepatan waktu. Nah, looks. Jadi gini, kalau kita punya tendensi ya, punya kecenderungan misalnya cepat berkeringat, ya kan?
bawa ganti baju Mbak, gitu. Misalnya ada beberapa titik-titik tuh yang sensitif ya. Tahu lah ya. Tahu lah ya. Jadi bawa ganti deh gitu. Jangan nanti kita pas lagi diwawancara, terus itu jadi distraction yang nggak asik gitu loh. Jadi si interviewer, belum lagi kalau ternyata menimbulkan aroma yang tidak sedap gitu kan. Ya siapkanlah perfume atau apalah body cologne gitu yang kalau misalnya kayaknya sampai ke lokasi udah banjir keringat dan basah, ganti baju dan kita gitu. Tapi juga jangan over. Jangan kalau kita pakai ternyata satu ruangan jadi kecium gitu ya. Wajar aja. Terus tadi sudah looks juga. Oke, Mbak Vivit, ya. Kita harus jadi diri kita sendiri nggak sih? Atau dibutuhkan pencitraan? Nah, oke, baik. Kalau bicara pencitraan itu kan sebenarnya kan short term ya, Mbak. Yang sebenarnya lebih kuat itu personal branding. Tapi nanti kita bahas di edisi berikutnya. Siap. Berikutnya. Jadi karena personal branding dengan pencitraan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Tentu kalau kita sudah memiliki citra diri yang positif, kita nggak akan dibuat-buat karena itu tampilan kita apa adanya, personal dan profesional. Karena bisa jadi interviewer itu, recruiter itu akan bertanya yang enggak template, yang di luar perkiraan kita. Misalnya, tolong dong ceritain ke saya kalau sedang kayak lagi stres banget gitu, atau lagi kebanyakan kerjaan gitu, apa sih yang dilakukan? Waduh, misalnya itu kan kok nggak kepikiran ya pertanyaan kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya 3 tahun, 5 tahun mendatang mau apa, itu ya biasa lah ya. Oh, saya masih mau di sini. Oh, saya mau coba hal yang baru. Itu pertanyaan yang misalnya common yang orang tanyakan. Saya pernah, Mbak. Ya. Gimana kamu menghadapi hubungan percintaan kamu? Nah, emang itu personal banget gitu banget ya? Begitu kan? Tapi hal-hal personal bisa saja ditanyakan oleh recruiter atau interviewer karena ingin tahu sisi yang lain dari kita, gitu. Hobinya apa sih? Lalu kalau misalnya Anda nih diberi kesempatan dapat lotre misalnya 1M, akan digunakan untuk apa? Nah, itu ada tuh dari ilmu psikologi gitu ya. Kita ingin tahu karakter orang, ingin tahu sebenarnya mereka itu kayak apa sih. Ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang tanda kutip tuh quite tricky gitu. Jadi memang kalau mau sebenarnya ya, idealnya kita simulasi deh sama temen. Jadi ajak temen ya, atau kakak atau adik di rumah gitu, atau bapak ibu gitu mau dong aku latihan dong, aku jadi yang diwawancarai, bapak atau ibu jadi yang wawancara dong, mau dong gitu kan. Kira-kira aku jawabnya gimana ya? Syukur-syukur kalau misalnya itu direkam sama adik atau kakak. Wah, ternyata aku ngomongnya atau banyak garuk-garuk atau goyang-goyang kaki. Kadang-kadang kita kalau grogi gitu menimbulkan gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Ya kan? Udah rekam dong. Oh ya ternyata udah cukup kok aku gitu. Secara confident levelnya pas ya. Aku cukup percaya diri dan aku cukup meyakinkan karena percaya diri dan meyakinkan orang lain itu erat kaitannya dengan proses interview. Bagaimana kita mau meyakinkan orang kalau sebenarnya kita nggak yakin sama diri sendiri gitu kan? Jadi mungkin belum tahu. Jadi menggunakan kata-kata yang sebenarnya dia itu sebenarnya nggak tahu tujuannya apa atau nggak paham kapasitas dirinya. Itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian orang yang mau merekrut kita. Malah gitu. Jadinya nggak yakin gitu kan yakin. Ya. Jadi hati-hati juga pemilihan kata. Ya. Semoga hal-hal tadi bisa Anda catat begitu ya smart listeners dan menjadi notes gitu kalau Anda kata Anda ingin melakukan proses interview. Good luck untuk Anda mungkin yang sedang melalui proses itu. Semangat terus. Jatuh 7 kali. Bangkitnya berapa kali? 8, 9, 10 kali. Terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama Mbak Tasya, dengan senang hati. Yes, smart listeners, kita bertemu di podcast yang lain ya, dalam podcast Smart Career. Pastikan juga Anda follow dan subscribe podcast-podcast kami lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.